Selalu ada pelajaran dalam setiap perjalanan. Kita bisa naik ke semua puncak gunung semampu dan semau kita, tanpa kita sadari bahwa puncak terbaik adalah kesabaran kita sendiri. Sebuah perjalanan, Gunung Raung, 25 Februari 2020. Kita mulai cerita perjalanannya. Pada bulan Februari kali ini, setelah menepi dari segala kesibukan, saya bersama kawan-kawan trip bersama Kubu Barat Camp memutuskan untuk mendaki gunung. Gunung yang akan kita daki kali ini lumayan terdengar tidak asing di kalangan para pendaki. Namanya Gunung Raung. Gunung Raung cukup terkenal di kalangan para pendaki karena jalurnya yang ekstrim dan penuh tantangan. Awal mula ada informasi pendakian soal pendakian di Gunung Raung, awalnya saya pesimis, mengingat saya masih pemula dalam mendaki gunung. Tapi pada akhirnya saya memberanikan diri untuk bergabung dalam pendakian ini. Sebelum berangkat, kita prepare dulu, packing ulang semua perlengkapan dan perbekalan yang akan kita bawa. Pendakian kali ini lumayan cukup ramai. Kita rombongan ber-12. Ada Mas Andre, Mas Tova, Sofian, Kumet, Randy, Ika, Sugi, Rido, Sukron, dan yang cewek ada aku sama Ella. Jujur, beberapa dari kami baru kenal ketika hari H pemberangkatan. Jadi di awal kami agak sedikit canggung. Setelah selesai persiapan, kami pun berangkat menuju ke Gunung Raung via Kalibaru. Kami berangkat lewat Lumajang dengan jalan yang lumayan berkelok-kelok. Ya, sambil menikmati jalan yang cukup gelap, kami pun akhirnya tertidur. Semakin malam, jalan semakin sepi. Ditambah pula jalannya yang semakin berkelok-kelok. Terlihat beberapa kali kami bersimpangan dengan truk-truk pengangkut pasir. Gunung Raung terletak di dalam 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Besuki, Banyuwangi, dan Bondowoso. Gunung yang masuk daftar 10 gunung tertinggi di Jawa Timur ini memiliki perizinan pendakian yang cukup terbilang rumit, karena termasuk gunung dengan trek yang ekstrim. Setelah kurang lebih perjalanan 7 jam, kami pun beristirahat di salah satu base camp pendakian Gunung Raung. Keesokan harinya, kami pun bersiap-siap mengecek kembali satu persatu perlengkapan dan perbekalan yang akan kita bawa. Masing-masing dari kami dibagi untuk membawa perlengkapan agar beban ketika mendaki nanti tidak diletakkan di salah satu orang saja. Dari base camp, kami diantar oleh ojek gunung untuk menuju ke sekretariat. Di sekretariat, kami melakukan registrasi dan melengkapi simaksi sekaligus
agar petugas tahu kondisi dan kesiapan para pendaki. Kami pun di briefing mengenai pemetaan pos-pos yang ada di Gunung Raung. Melihat pemetaannya ternyata cukup rumit juga ya. Treknya lumayan sangat curam. Kemudian kami pun berdoa bersama agar perjalanan menuju ke puncak sejati Gunung Raung diberikan kelancaran. Setelah selesai melakukan briefing, kami pun memulai perjalanan menuju ke pos 1. Pendakian Gunung Raung dari base camp menuju ke pos 1 ini bisa ditempuh dengan menggunakan jalan kaki, ataupun kalau tidak mau bersusah payah bisa menggunakan ojek. Jika kawan-kawan melakukan perjalanan menggunakan jalan kaki, kurang lebih akan menempuh perjalanan 2-3 jam. Tapi jika tidak mau lelah berjalan bisa naik ojek dengan tarif Rp30.000. Membutuhkan waktu perjalanan sekitar 30 menit saja. Kami pun sampai di pos 1. Pos 1 ini memiliki ketinggian 980 mdpl. Pos 1 Gunung Raung ini ditandai dengan rumah di tengah kebun kopi. Biasanya kawan-kawan pendaki setelah mendaki akan disuguhi kopi khas Gunung Raung di pos 1 ini secara gratis. Di sebelah kiri ada jalur menuju ke sungai yang merupakan sumber air terakhir. Di pos 1 terlihat para pendaki lain yang akan mendaki Gunung Raung juga. Jadi rombongan kami akan punya barengan untuk naik menuju ke Gunung Raung. Nah, ini akan membuat perjalanan kami menjadi lebih seru dan lebih ramai juga tentunya. Dari pos 1 menuju ke pos 2, pendakian ini dimulai dengan jalur landai melewati kebun kopi sebelum sampai batas antara perkebunan dan hutan. Terlihat kebun-kebun kopi yang sangat hijau, kemudian biji-biji kopi ada yang udah matang, ada yang belum matang. Dan jalanan pun juga belum begitu menanjak. Kami pun bersantai menikmati perjalanan sambil menghirup udara segar di bawah pohon kopi. Ada 4 jalur pendakian Gunung Raung, yaitu jalur pendakian via Kalibaru, jalur pendakian via Sumber Beringin, jalur pendakian via Glenmore, jalur pendakian via Jambuwangi. Umumnya para pendaki memilih lewat jalur pendakian via Kalibaru karena jalur ini mengantar sampai ke puncak tertinggi yaitu Puncak Sejati. Kami pun berjalan perlahan menuju ke pos 2. Sambil menikmati suasana alam dengan udara segarnya, suara-suara burung hutan, ya suasana itu yang mungkin tidak akan kita temukan di perkotaan. Sejenak kami pun beristirahat untuk kembali mengatur nafas dan minum seteguk air. Mana semangatmu? Hutan yang lebat dan lebar akan mengantar sampai di pos 2. Pos 2 ini memiliki ketinggian 1431 mdpl yang merupakan pos terluas di jalur pendakian Kalibaru ini. Jalur mulai melewati punggungan dan mulai menanjak. Tiba-tiba gerimis pun datang. Masih dengan hutan yang rapat di mana sebelah kiri adalah jurang. Sekitar 1-2 jam kita akan sampai di pos 3. Pos 3 ini memiliki ketinggian 1656 mdpl.
are you doing? Perjalanan menuju ke pos 4 ini kami cukup melelahkan. Ditambah lagi kami diguyur hujan. Jalanan awal menuju ke pos 4 yang landai, melewati turunan sebelum berpindah punggungan dan kembali dengan jalan yang menanjak yang cukup panjang. Kami pun sudah mulai kecapean. Hujan pun semakin deras mengguyur kami, membuat kami yang sudah letih dan lelah semakin bertambah letih. Karena hujan yang sangat lebat mengakibatkan jalanan jadinya licin, tapi kita tetap semangat. Ini kita menuju ke pos 4. Trek untuk menuju ke camp 4 ini lebih berat dari sebelumnya. Namun pemandangannya masih relatif sama, yakni kawasan hutan yang rapat dan trek yang menanjak. Perjalanan ini pun semakin terasa berat. Hujan terus-menerus mengguyur kami. Terlihat beberapa dari kami sudah mulai kelelahan. Jauh ya? Pos 4 masih jauh? Ada lah. Oke. Kita sekarang mau menuju ke pos 4, guys. Air minum udah habis. Ini dandanan apa ini? Gak berjaji. Terus ini pokoknya terus kebres ngetes lo cendol dapat. Suaranya sampai serak. Hasilnya enggak. Dan kita lihat sekarang kondisinya itu berkabut. Dan kita masih mau jalan lagi karena masih jauh. Doakan kita semoga bisa summit. Sekitar perjalanan 2 jam kami pun sampai di pos 4. Pos 4 ini memiliki ketinggian 1855 mdpl. Pos 4 ini berupa tanah lapang yang sempit untuk beristirahat. Camp 4 sendiri adalah lokasi favorit untuk bermalam dan mendirikan tenda. Namun melihat kondisi dari tim kami yang sepertinya masih kuat, kami lanjutkan untuk sampai di camp 5. Pendakian Gunung Raung setelah pos 4 ini semakin menanjak, rapat dan banyak ditumbuhi tanaman berduri. Banyak sekali macam-macam tumbuhan yang ada di Gunung Raung ini, seperti tumbuhan rumput ilalang tinggi, kemudian tumbuhan yang berduri dan sedikit gatal. Trek yang semakin sempit dan tak jarang trek dengan kanan kiri jurang.
ngopi tahun. Bangun pemuda-pemudi. Ayo mas. Iya toh. Nah, mancing mania. Dung dung dung. Sego goreng? Ini sih segoreng. Garing goreng tuh. Sego lelean. Yo sisa mau. Mau ah. Ini loh. Kurang lebih 45 menit kami pun sampai di pos 5. Pos 5 ini memiliki ketinggian 2115 mdpl. Tempatnya tidak terlalu luas dan biasanya hanya menjadi tempat istirahat. Hari pun sudah mulai gelap. Menuju ke pos 6 ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan jalur yang semakin terjal. Diharapkan kita semakin berhati-hati karena di sebelah kanan dan kiri ada jurang dengan jalur pendakian yang sempit. Pos 6 ini terletak pada ketinggian 2285 mdpl dan terdapat area camp yang berundak-undak. Welcome to the jungle. Aku di sini. Kita mau menuju ke pos berapa selanjutnya? 7. Kita Camp sheet kita. beristirahat di. Makan dan istirahat kita. Oke, siap. Soma ya. Malam pun semakin gelap. Sudah hampir seharian kami berjalan dan belum sampai di pos 7, tempat di mana kita akan beristirahat dan mendirikan tenda. Sayang sekali, salah satu di antara tim kami ada yang sakit. Jadi tim dibagi menjadi 2. Sebagian yang lain berangkat duluan menuju pos 7 untuk mendirikan tenda dan memasak. Sedangkan kami berempat tersisa di belakang berjalan perlahan. Entahlah, akankah kita akan sampai di pos 7? Fisik kami semakin melemah. Rasanya lelah, lapar, dingin bercampur menjadi satu. Kesabaran kami benar-benar teruji. Jalur yang semakin menanjak dengan kanan kiri jurang. Ditambah lagi banyak jalur yang tertutup reruntuhan kayu bekas kebakaran dan longsor. Jalur hampir tertutup dan tidak terlihat. Tiba-tiba, kami kehilangan kontak dengan kawan kami yang sudah berada di pos 7. Kami hampir putus asa.